Ini salah satu contoh power bank yang sudah bengkak ya. Bengkak, makanya aku kasih kabel tis, aku press gitu karena bengkak. Ini udah apa namanya, baterainya bengkak. Yaitu tadi karena kita pengecasannya dengan daya yang gede, terus habis itu kita tinggal sampai larut malam atau kita tinggal tidur. Ya akibatnya seperti itu, dia membengkak. Karena untuk power bank itu tidak bisa ya kita ngecas seperti pengecasan yang lama, kita diamkan seperti handphone yang sekarang itu nggak bisa. Jadi kita harus kalau ngecas ya ketika sudah penuh ya kita cabut. Dan yang jadi perhatian ya harus sesuai dengan watt dari power bank tersebut. Oke, balik lagi bersama Jonathan di sini. Untuk konsennya sih bukan ini ya. Untuk konsennya tetap power banknya ini punya Viata ini. Jadi memang itu salah satu contoh dari power bank di mana pengecasan kalau kita mengecas terlalu lama akan mengakibatkan bengkak. Kebetulan saat ini power bank ini aku mau coba pengecasan yang sesuai prosedur karena kebetulan ini sudah habis ya, baterainya sudah habis, sudah kosong. Jadi kalau misalkan kosong gini kan nggak nyala lagi. Nah, ini udah kosong nih, udah kosong, indikatornya udah nggak ada lagi ya, indikatornya sih. Nah, ini udah kosong. Ini mau aku coba pengecasannya pakai charger yang 20 watt. Jadi cukup ya, ini karena power bank yang 22,5 watt. Jadi kita harus mencasnya pakai yang 20 watt aja. Kita butuh berapa lama pengecasan untuk power bank ini efektif dengan menggunakan charger 20 watt. Ntar aku ambil. Nah, ini aku ambil punyanya Vasius ini ya. Ini 20 watt ya tulisannya ya. Aku tancapin dulu. Sekarang kita coba untuk pengecasan. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk penuhnya dari power bank ini. Jadi kita bisa tahu efektifnya seperti apa, ya kan, dalam pengecasannya ini. Nah, ya, ini udah jalan ya, indikatornya kelihatan dah. Nah itu yang sebentar, ketap-ketip ini ya, ini ketap-ketip ya. Nah, nanti kita cek ya kan, ini fullnya berapa lama gitu. Bentar, waktunya tadi mana? Belum kita cek dulu waktunya. Sebentar. Nah ini dia. Jam 3:15 ya. Jam 3:15. Jadi kita mulai start pengecasan ini jam 3:15. Kita tunggu hasilnya tiap 1 jam, mungkin isinya 2-3 jam atau pengisian atau bagaimana, kita cek tiap 1 jam aja, tiap 1 jam ya. Jadi jam 4:15 ya, nanti jam 4:15 kita cek bersama-sama hasilnya berapa indikator yang masuk. Untuk ini aku tunjukin dulu ya, dia masuk ya, ini ya 20 watt ya. Nah ini ya 20 ya. Jadi pakai charger ini ternyata efektif. Jadi kita kalau mengecas seperti ini nggak perlu kita pakai
charger yang wattnya gede-gede enggak perlu, cukup itu aja ya. Kita tunggu 1 jam ya, jam 4:04 nanti hasilnya berapa indikator yang muncul di sini ya. Kita tunggu sama-sama ya. Ini tepat 1 jam ya, 1 jam lebih dikit ya, lebih dikit saya 1 jam lebih dikit aja. Ini coba masuknya, dia indikator kedua ya, jelas ya. Jadi indikator kedua selama 1 jam dia mengisi 1 indikator ya pengecasannya. Dan di sini untuk wattnya masih 20 watt ya, masih tetap ya, masih tetap 20 watt. Nah sekarang kita menunggu sampai penuh aja. Sampai penuh berapa jam ya. Jadi kita indikator ini sampai penuh itu berapa jam. Tadi kan jam 3:04, sekarang 4:04, baru 1 jam. Mungkin 2-3 jam kita lihat penuhnya nyampe berapa ya. Jadi kita bisa tahu efektif pengecasan power bank itu seperti apa, agar tidak terjadi seperti yang aku tunjukin tadi yang pertama. Kalau pengecasan power bank itu bisa membuat baterai kita rusak, baterai litiumnya dari power bank tersebut. Jadi kita tunggu aja sampai full, kira-kira nanti berapa lama. Oke, sampai ketemu nanti kondisi penuh, kita langsung tahu berapa jam ya. Ini sekarang pukul 19:12 menit. 19:12 menit. Berarti jam 3 4:4, 5:4, 6:4, 7:4. Berarti 4 jam. 4 jam kondisinya pengecasan dia sudah 0 selama 4 jam. Jadi mengisi power bank ini yang 10.000 mAh ini membutuhkan waktu 4 jam. Dan dia tidak mengisi lagi ya, ini seperti ini. Sudah 0 watt ya. Dan ini kita lihat untuk indikatornya sudah full ya. Ya kan? Jadi kesimpulannya, nah itu ini yang penting sekarang ini. Jadi kalau kita sudah mengecas seperti ini, sudah tahu misalkan butuhnya cuma 4 jam ya, kita jangan lebih ya, lebih sedikit, misalkan 1 menit 2 menit apa 5 menit sih nggak masalah, tapi jangan berjam-jam, supaya kondisi power bank ini awet gitu ya, tidak bengkak seperti yang aku tunjukin sebelumnya ini ya. Ini bengkak, ini bengkak karena yaitu ya, pengecasan yang berlebihan dari segi daya wattnya dan dari segi waktunya. Karena kalau lebih waktunya sekitar di atas 4 jam, misalkan ini dibutuhkan 4 jam, terus habis itu kita ngecas 5 jam, itu pasti kalau power bank pasti rusak langsung. Tapi memang bisa digunakan ya, masih bisa digunakan. Ini pun masih bisa digunakan. Nah tuh lihat, indikatornya masih jalan kan, masih bisa digunakan. Untuk ngecas juga masih bisa, tapi tidak seefektif ini lagi. Kalau ini kan bisa 4 kali pengecasan ya, iPhone ya, 4 kali pengecasan. Maksudnya dari full, terus kita ngecas sampai 4 kali itu masih bisa gitu. Tapi kalau yang sudah baterainya rusak, ya memang
itunya full, tapi nggak bisa sampai 4 kali, paling 2-3 kali aja, 2-3 kali pengecasan seperti itu ya. Jadi ini fast charging ya, untuk pengecasannya fast charging, cuman kalau pengisian dayanya tetap seperti biasa pengisian power bank biasa, yaitu lamanya sekitar 4 jam. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya, review saya pada hal charger ini Viata ya, merek Viata ini mana ini? Ini Viata ini ya, dia 10.000 mAh tapi fast charging, cuman pengecasannya seperti biasa ya. Jadi kemarin sudah uji coba untuk pengecasan, dan sekarang pengecasan power banknya sendiri udah dicoba untuk hari ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu review kali ini ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, sama komen, dan kalau perlu review apa silahkan dikasih di kolom komentar ya. Oke, thank you ya.